It's not a game, it's a rich thing. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Eri. Kali ini Miss Eri akan membahas mengenai teks eksposisi. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi dengan cermat, kritis, dan bertanggung jawab sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut ke pengertian teks eksposisi ya. Nah, teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks eksposisi memiliki arti uraian yang memiliki maksud serta tujuan. Dalam hal ini, kata eksposisi merupakan sesuatu yang menguraikan sebuah permasalahan. Nah, di dalam bahasa Inggris juga yang berarti exposition. Kata serapan ini memiliki arti sebuah teks yang memberikan penjelasan. Jadi, pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Oke, paham ya? Selanjutnya, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan suatu informasi tertentu agar dapat menambah ilmu dan pengetahuan audiens sehingga setelah membaca teks diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara terperinci mengenai suatu hal atau kejadian. Lalu ada 7 jenis teks eksposisi. Yang pertama ilustrasi, kedua berita, ketiga perbandingan, keempat proses, dan yang kelima definisi, pertentangan, dan analisis. Nah, ilustrasi yaitu teks eksposisi yang menggunakan penggambaran secara sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Teks yang mengilustrasikan suatu hal yang mempunyai kesamaan sifat, biasanya menggunakan frasa penghubung. Nah, yang kedua, berita. Nah, ini sering dijumpai pada berita atau surat kabar ya. Nah, yaitu teks eksposisi yang memberikan informasi dari suatu kejadian. Ini yang sering kita jumpai, teman-teman. Dan yang ketiga, perbandingan, yaitu teks eksposisi yang menerangkan suatu ide atau gagasan pada kalimat utama dengan metode perbandingan. Yang keempat, proses, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang panduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Yang kelima, definisi, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang pengertian dari suatu objek. Yang keenam, pertentangan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai pertentangan antara sesuatu objek dengan objek yang lain. Pada umumnya, teks eksposisi ini adalah menggunakan frasa penghubung. Meskipun begitu, sebaiknya atau akan tetapi. Nah, itu adalah frasa penghubung. Nah, yang ketujuh, analisis, yaitu teks eksposisi yang berisi tentang suatu proses dalam memisahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian yang kemudian dibuat pengembangan secara berurutan. Nah, berikut ini ciri-ciri dari teks eksposisi. Ada 4 ciri teks eksposisi. Yang pertama, informatif, berisi tentang informasi. Yang kedua, berdasarkan fakta, harus sesuai dengan fakta, kondisi, dan keadaan.
Yang ketiga, berusaha untuk mempengaruhi. Jadi, pembaca ikut mengamini atau mengiyakan pendapat dari kita yang berdasarkan fakta. Dan yang keempat, bahasa yang baik dan benar. Nah, harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau bahasa baku. Selanjutnya, ada struktur teks eksposisi, di mana ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, kedua argumen, dan yang ketiga penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, pertama itu adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi. Biasanya pada bagian ini kita akan mengenalkan isu yang kita akan sampaikan, diawali dengan kondisi real saat ini yang akan menunjukkan dari inti yang akan kita sampaikan. Kedua, argumen. Pada bagian ini biasanya yang paling panjang karena biasanya ketika menyampaikan pendapat akan memberikan alasan. Nah, dalam alasan terdapat atau berisi bukti, fakta, data-data yang mendukung agar pendapat kita bisa meyakinkan orang lain dengan alasan yang logis. Yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan di awal dan mengungkapkan pendapatnya tadi. Nah, itulah ketiga struktur dari teks eksposisi: tesis, argumen, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut ya ke contohnya. Nah, kita ada contoh media sosial. Nah, di sini sesuai dengan berdasarkan strukturnya, yang pertama kita akan tesis ya, yaitu mengungkapkan kondisi situasi saat ini remaja tidak lepas dari media sosial. Karena segala sesuatu berhubungan dengan media sosial atau bentuk dari sosialisasi antar teman dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke argumen atau intinya. Nah, di dalam media sosial, alasan mengapa media sosial itu bagus untuk remaja. Yang pertama, pasti mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena media sosial dapat menghasilkan uang, atau karena tren mengikuti tren saat ini. Keren, mengikuti saat ini. Ya, biasanya argumen-argumen itu akan muncul pada bagian inti. Ya, dan yang ketiga adalah penegasan ulang, di mana ada beberapa bukti, fakta, data. Walaupun menggunakan sosial media itu dirasa generasi tua yang banyak menyita waktu, akan tetapi generasi muda sangat memberikan informasi dari contoh-contohnya, bukti-buktinya yang sudah dipaparkan. Nah, biasanya ketika kalian menggunakan media sosial, pasti kalian akan banyak mendapatkan informasi, bukan? Dan banyak-banyak bukti juga yang bahwa menggunakan media sosial sangat mempengaruhi, atau ketika kalian bisa merubah dari contohnya kalian berdagang, menggunakan media sosial itu adalah salah satu trik untuk membuat mengambil para konsumen. Ya, itu adalah salah satunya. Penegasan ulang di sini adalah apa tadi penegasan ulang? Jadi rekomendasi, kesimpulan yang disampaikan di awal ya, pendapatnya. Jadi ketika kalian berpendapat berarti harus menunjukkan bukti-bukti yang ada. Oke, selanjutnya ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, pronomina kata ganti orang, karena teks eksposisi mengungkapkan pendapat sehingga pasti ada kaitannya dengan kata ganti orang, yaitu contohnya saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Hayo, kata penghubung apa saja? Atau
dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ciri kebahasaan teks eksposisi adalah kata leksikal. Kata leksikal adalah kata yang maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut. Contohnya meja, berarti tempat di mana kita menulis. Meja hijau, bukan pengadilan ya, tetapi meja berwarna hijau. Kepala, bagian dari tubuh manusia. Kepala sekolah, pemimpin. Nah, kata leksikal itu adalah maknanya sesuai dengan barang atau benda tersebut. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya ciri kebahasaan teks eksposisi yang keempat adanya fakta dan adanya opini. Sudah tahu kan apa itu fakta? Alasan berdasarkan adanya fakta yang benar-benar terjadi. Itu adalah fakta. Sedangkan opini adalah apa? Argumen, ya, dimana contohnya kalian berargumen, berpendapat, ya. Contohnya menurut saya, menurut siapa, ya, dan lain sebagainya. Oke? Dari keseluruhan teks eksposisi yaitu menyatakan pendapat. Sampai di sini paham? Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.